Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baisya Bita Wizar Sojo dengan NPM 117192996. Hari ini saya akan melakukan keterampilan klinis, anamnesis, dan pemeriksaan fisik kardiovaskuler pada anak. Pagi Ibu. Pagi dok. Perkenalkan, saya dengan Dr. Wita yang bertugas berjaga di klinik pada pagi hari ini. Boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Dina dok. Ibu Dina, umurnya berapa tahun Bu? 27 tahun. Ibu sehari-hari bekerja sebagai apa ya Bu? Kalau boleh saya tahu. Ibu rumah tangga dok. Rumah tangga. Baik Ibu, boleh saya tahu Bu nama anaknya siapa? Alif dok. Alif. Umurnya berapa tahun Bu Alif? 3 tahun. 3 tahun. Baik Ibu, boleh saya tahu kenapa anaknya Bu? Ini dok, anak saya kok tubuhnya kayak kecil gitu ya dok. Dibanding anak-anak seumurannya tuh dia kayak saya lihat tubuhnya kecil gitu dok. Terus saya udah kepesendu kan dok. Tapi kadirnya nyaranin saya buat konsultasi ke dokter. Ibu, Ibu baru tahu kalau misalnya Alif sedikit lebih kecil dari teman-teman itu mulai umur berapa tahun Ibu Alifnya? Saya sadar dari dia umur 1 tahun dok. Dia belum bisa berdiri dok 1 tahun. Dulu waktu Ibu hamil, hamil Alif berapa bulan Bu hamilnya? 9 bulan dok. 9 bulan. Lahirnya di mana Bu? Di bidan apa di dokter? Apa di mana Bu? Saya lahiran di bidan. Dulu waktu lahir prosesnya gimana Bu? Apakah ada kendala? Dulu waktu saya lahirin Alif itu normal-normal aja sih dok. Terus waktu Alif lahir itu beratnya berapa Bu? Ibu masih ingat nggak? 4 kilo dok. 4 kilo. Kalau panjangnya? Sekitar 48 cm. Selama hamil Ibu gimana Bu? Apa pernah sakit? Enggak sih dok, saya sehat-sehat aja. Terus kalau misalnya kontrol kehamilannya kemana Bu biasanya? Kontrolnya ke dokter kebidanan dok. Terus untuk ASI eksklusifnya berapa lama Bu dikasih Alif? Saya kasih ASINya normal dok, sampai 18 bulan penuh. Terus setelah pemberian ASI untuk pola makan Alif itu gimana Bu? Saya biasanya kasih bubur susu sih dok, belakangan ini. Cuma kadang Alif tuh suka susah buat makannya, kadang suka dilepain lagi dok. Untuk imunisasinya gimana Bu Alif? Lengkap kok dok, tiap jadwal datang ke posyandu buat imunisasi. Bu untuk buku imunisasinya dibawa nggak Bu? Nggak bawa dok. Terus kalau Ibu ingat jenis imunisasi apa aja yang dikasih ke Alif Bu waktu kecil? Waktu lahir ada tuh dok, pas 2 bulan, 3 bulan terus saya kasih, tapi saya lupa namanya apa dok. Kalau 1 tahun apa masih ada pemberian imunisasi Bu ke Alifnya? Ya dok, masih. Masih ya Bu. Terus untuk di keluarga apakah ada salah satu anggota keluarga yang punya penyakit tertentu kayak diabetes atau jantung? Kakeknya punya hipertensi dok. Baik Ibu, sebelumnya maaf nih Bu, saya akan menanyakan tentang sanitasi. Ibu tinggal di mana ya Bu sebelumnya? Saya tinggal di perumahan dok, cukup asri sih dok lingkungannya. Untuk air minum gimana Bu? Air minum saya minum dari galon. Maaf lagi nih Bu, saya mau tanya, untuk WC-nya gimana Bu? Pakai spit tank nggak Bu? Pakai dok. Pakai. Rumahnya permanen Bu? Permanen dok. Baik Ibu, boleh saya tahu Bu, Alif ini anak yang keberapa ya Bu? Anak pertama dok. Anak pertama. Belum punya adik ya Bu ya berarti ya? Iya. Baik,
Apakah ada rencana untuk KB Bu setelah ini? Belum dok. Oh belum. Baik Ibu, saya akan ulang kembali ya Bu hasil wawancaranya dengan Ibu Nina, umur 27 tahun, sehari-hari sebagai ibu rumah tangga ya Bu. Anaknya namanya Alif, umurnya 3 tahun, datang dengan keluhan tumbuh kembangnya sedikit lambat ya Bu dari anak-anak seumurannya. Terus umur 1 tahun masih belum bisa berjalan ya Bu. Dan untuk masa kehamilannya normal, proses melahirkannya juga normal di bidan ya Bu. Beratnya kurang lebih 4 kg sama panjangnya 48 cm. Untuk ASI eksklusifnya lengkap ya Bu, 18 bulan. Terus habis itu untuk pola makannya agak sedikit susah, tapi imunisasinya lengkap ya Bu. Di keluarga cuman kakeknya aja ya Bu yang punya riwayat hipertensi. Lalu untuk sanitasi terjaga ya Bu ya. Untuk program KB masih belum ada rencana ya Bu ya. Nah, dari sini apakah ada yang terlewat Bu atau ada yang ingin ditambahkan? Nggak ada dok, udah semua itu dok. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak Ibu. Pemeriksaan ini nanti saya akan meminta Alif untuk membuka baju. Pemeriksaannya mungkin agak sedikit tidak nyaman ya Bu, karena saya akan memegang, menyentuh, dan mengetuk-ngetuk bagian dari tubuh Alif. Cuman ini tidak menyakitkan. Dari sini apakah Ibu bersedia Bu sebagai orang tuanya Alif? Bersedia dok. Ibu, Alifnya dibawa ke bed. Pertama, melakukan pemeriksaan keadaan umum pada pasien. Pasien dalam keadaan kompos mentis. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien. Pertama, melakukan pemeriksaan suhu pada tubuh pasien. Dari hasil pemeriksaan suhu ditemukan 36 derajat Celcius. Lalu selanjutnya melakukan pemeriksaan pernapasan dalam 1 menit. Dari hasil pemeriksaan pernapasan ditemukan 14 kali per menit atau dalam 1 menit. Lalu selanjutnya melakukan pemeriksaan denyut nadi dan palpasi arteri ekstremitas dalam 1 menit. Dari hasil pemeriksaan denyut nadi ditemukan 100 kali per menit, irama teratur, isinya cukup. Lalu untuk kualitas denyut nadinya itu normal dan semuanya sama pada ekstremitas pasien. Selanjutnya melakukan pemeriksaan tekanan darah pada pasien. Dari hasil pemeriksaan tekanan darah pasien ditemukan 95/65 mmHg. Selanjutnya melakukan pemeriksaan kapilari refill time pada kuku pasien. Dari hasil pemeriksaan kapilari refill time itu normal, pulsasinya kembali kurang dari 2 detik. Terus selanjutnya melakukan pemeriksaan inspeksi pada toraks. Dari hasil inspeksi normal, simetris antara dekstra dan sinistra, tidak tampak fossil kardiak dan pulsasi ictus cordis pun terlihat. Selanjutnya melakukan pemeriksaan palpasi pada ictus cordis pasien yang berlokasi di ICS 5 hingga 6 mid clavicular line sinistra. Dari hasil pemeriksaan palpasi ictus cordis pasien, pulsasi ictus cordis teraba dan tidak adanya dan tidak teraba bunyi trill. Selanjutnya melakukan pemeriksaan perkusi pada batas-batas jantung pasien. Pertama, batas atas kanan jantung, yaitu dari batasnya berada di ICS 2. Dari sini kita raba ICS 2 dari angus sterni ke arah lateral, terus turun ke bawah. Terus dari mid clavicular line diperkusi ke arah medial hingga adanya perubahan sonor menjadi redup. Lalu selanjutnya melakukan mencari batas atas kiri jantung,
yaitu berada di ICS 2 juga, namun dari mid clavicular line sinistra. Sama dari angulus sterni ke arah lateral dapat coste 2 lalu turun ke ICS 2. Lalu diperkusi ke arah medial hingga adanya perubahan suara dari sonor menjadi redup. Lalu selanjutnya menentukan batas bawah kanan jantung, yaitu dari ICS 4 hingga 5 parasternal line dextra. Jadi dari angulus sterni ke arah lateral ditemukan coste 2 lalu turun ICS 2, ICS 3, ICS 4. Lalu dari mid clavicular line diperkusi ke arah medial lalu dicari perubahan dari sonor menjadi redup, lalu akan ditemukan batas bawah kanan jantung. Lalu selanjutnya menentukan batas bawah kiri jantung atau ictus cordis yang normalnya ada di ICS 5 hingga 6 dari mid clavicular line sinistra ke dari angulus sterni ke lateral itu didapatkan coste 2 lalu turun ICS 2, ICS 3, ICS 4, ICS 5. Nah, dari sini kita ambil dari mid axillary anterior mid axillary line lalu diperkusi ke arah medial, lalu didengarkan perubahan dari sonor menjadi redup, maka akan ditemukan batas bawah kiri jantung. Dari hasil pemeriksaan perkusi pada batas-batas jantung tidak ditemukannya pembesaran maupun pengecilan atau hipertrofi maupun atrofi pada jantung. Semua dalam batas normal. Selanjutnya melakukan auskultasi pada katup-katup jantung. Pertama, katup aorta yaitu berada di ICS 2, ICS 2 parasternal line dextra. Lalu selanjutnya auskultasi pada katup pulmonal yang berada di ICS 2 parasternal line sinistra. Lalu selanjutnya melakukan auskultasi pada katup trikuspid yang berada di ICS 4 sampai 5 di parasternal line dextra maupun sinistra atau bisa juga di midsternal line. Lalu selanjutnya auskultasi pada katup mitral yang berada di ICS 4 hingga 5 mid clavicular line sinistra. Dari hasil pemeriksaan auskultasi pada katup-katup jantung, bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2 terdengar, lalu tidak terdengarnya bunyi jantung tambahan. Selanjutnya melakukan pemeriksaan Bruits pada arteri karotis di leher pasien. Pemeriksaan Bruits dilakukan dengan mengauskultasi pada arteri karotis di leher pasien. Dari hasil pemeriksaan Bruits tidak ditemukannya bunyi Bruits pada arteri karotis di leher pasien.